Oke, kita mulai aja. Sebelumnya tugas yang kemarin udah diperiksa, udah benar semua ya, San. Ada kesulitan atau Oke. kegampangan, San, kemarin? Kalau aku bilang kesulitan, nggak juga. Tapi kalau aku bilang kegampangan, pasti tugas selanjutnya bakal disusahin ya. Jadi tenang. Ya, bagus yang kemarin ya. Jadi yang kemarin itu udah kita coba belajar tentang, ntar aku share screen dulu. Share entire screen, screen satu. Hasan boleh kirimin kodenya Hasan nggak ke aku yang kemarin? Udah ada di WhatsApp ya? Nah, iya, udah Oke, saya kirim. sebentar aku ini dulu. Aku tampilin dulu. Salah. Oke, jadi kan kemarin tugasnya itu adalah menerjemahkan dari algoritma yang sudah kita buat bareng yang ada di sebelah kiri ini ke program Python ya. Dan jangan lupa karena kita udah belajar algoritma, kita harus menerjemahkan ke kodenya juga secara sistematis. Artinya kita kasih komen gitu ya. Bagian algoritmanya apa, di kodenya yang mana, ini udah Hasan kasih komentar juga. Jadi bagus ya. Ini bagian Hmm, inputnya sama dengan ini. Kemudian ini bagian nomor 2, total biaya proyeknya dihitung. Ini juga udah Hasan kasih komentar di sini. Cara menghitungnya sesuai dengan algoritma yang kemarin kita buat. Kemudian selanjutnya hitung durasi persiapan proyek. Ini juga udah Hasan kasih keterangan. Durasi persiapan proyek itu dengan ketentuan seperti yang ada di algoritma. Kemudian nomor 4, hitung kapan proyek dimulai. Sama ya, udah dikasih tanda juga, kasih komen. Tinggal satu, karena dimulai tanggal 1 kan. Satu plus durasi proyeknya berapa hari. Kemudian output, di sini dikasih komentar juga ya, outputnya ada total biaya, durasinya berapa lama. Kemudian waktu pengerjaannya. Ini udah bagus ya. Udah masaran juga, udah berhasil yang ini. Nah, sekarang mungkin kemarin ada yang sedikit kelewat tentang indentasi. Jadi kalau tentang di apa? Python, indentasi. Oh, Jadi kalau di Python itu blok blok program itu dibatasi menggunakan indentasi. Misalnya di sini sesuatu yang menjorok ke dalam ini disebut dengan indentasi, San. hmm, Ini kan menjorok ke dalam. Jadi apa yang akan dieksekusi ketika kondisi ini terpenuhi adalah yang ada di bawahnya, dalam. ya yang ada di dalamnya kan, indentasi kode yang berada di dalam indentasi yang menjorok ke dalam gitu kan. Semua yang ada di sini, misalnya di sini print durasi misal, ya ini dua-duanya, dua baris ini akan di print. Kenapa? Karena ini menjorok ke dalam ya kan, setelah if gitu. Jadi posisi kode itu nggak bisa sembarangan kalau di Python. Kalau menjorok ke dalam artinya dia akan dieksekusi setelah jika if ini terpenuhi. Jika kondisi terpenuhi, maka baris yang menjorok ke dalam atau yang memiliki indentasi, ini tuh disebutnya indentasi, bagian yang menjorok ke dalam itu
baris yang memiliki indentasi itu yang akan dieksekusi. Ini kan balik lagi ke sini gitu ya. Ini juga sama. Else yang dieksekusi nggak sampai bawah kan? Else maka eksekusi ini. Nah, baris yang kembali lagi ke sejajar dengan if, ya ini akan dieksekusi setelah pengecekan ini dilakukan gitu. Ini tidak merupakan bagian dari else. Ini juga bukan merupakan bagian dari else. Else ya sampai sini aja. Nah, itu bisa kita lihat di contoh yang lebih kompleks kemarin kan di yang pemilihan yang pemilu ya. Kalau kita lihat di sini yang pemilu ini lebih kompleks lagi. Sesuatu ini kan if ya. Jika total suara 150.000 artinya jika sah maka lakukan hal-hal yang ada di dalam indentasi ini yang menjorok ke dalam setelah if. Nah, ini yang akan dia lakukan. Else lakukan aja ini, dua baris ini. Kenapa di sini kalau kita mulai kayak gini dia pasti error. Ini dia merah nggak mau. Setelah if itu harus menjorok ke dalam, harus dikasih indentasi, menandakan baris mana saja yang akan dieksekusi. Nah, kemudian di sini ada if di dalam if kan kemarin kita sudah coba juga. Ini juga sama. Kalau kondisi yang akan dieksekusi jika if-nya terpenuhi ya lebih menjorok lagi ke dalam. Makanya di sini ada satu indentasi segini kan. Yang bawahnya ada berapa indentasi ini San? 2 ya. 1 2 gitu. Jadi lebih menjorok lagi ke dalam, indentasinya lebih dalam lagi. Ini juga sama. Jadi kode ini akan dieksekusi jika ini terpenuhi. Nah, itu yang kemarin nggak kita bahas secara eksplisit. Kemarin mungkin kelewat ya. Nah, ini balik lagi. Jika kondisi pengecekannya udah selesai, ya balik lagi ke sini, indentasinya baru if lagi gitu. Untuk menentukan jumlah putarannya. Balik lagi ke sini, print. Print ini akan dieksekusi apapun hasil dari if ini dan kondisi ini, pokoknya print aja. Makanya dia sejajar dengan if yang ada di atasnya. San udah paham atau ada yang mau ditanyakan tentang indentasi ini San? Paham. Oke. Nah, kenapa kita bahas indentasi? Karena nanti kalau kita bikin function, kalau kita bikin looping, itu pasti akan selalu menggunakan indentasi, pasti akan selalu digunakan. Nah, selanjutnya yang akan kita pelajari itu adalah kalau kemarin kita sudah belajar tentang algoritma itu apa dan bagaimana menerjemahkan atau membuat algoritma, kemudian menerjemahkan algoritma dalam bentuk kalimat sehari-hari menjadi program atau kode, kita akan membahas salah satu blok dalam algoritma. Kan algoritma itu kemarin apa? Tahapan dan logika untuk menyelesaikan masalah. Logika yang kita sudah bahas itu adalah menggunakan if ya. If itu kan logika. Jika kondisi seperti ini maka lakukan ini. Nah, ada satu lagi yang blok dasar atau konsep dasar yang ada di algoritma atau dan pemrograman secara umum itu adalah looping namanya. Sama dengar looping nggak? Apa? Pernah dengar nggak looping? Looping? Ya, looping pernah dengar nggak? Nah, kita akan bahas tentang looping. Looping ini kalau bahasa Indonesianya adalah perulangan bahasa Indonesianya. Misalnya gini, San. Misalnya algoritmanya adalah ulangi sampai 3 kali dan untuk setiap perulangan itu cek misalnya apakah ini perulangan yang pertama. Jika perulangan yang pertama maka print 1. Kemudian untuk perulangan yang kedua cek ini perulangan yang kedua atau bukan. Jika iya maka print 2.
Jika ini perulangan yang ketiga, maka print 3. Jadi maksud Mas tuh kayak gini. Misalnya Hasan suruh Mas Mas nyuruh Hasan bikin program untuk yang menampilkan outputnya tuh kayak gini, San. 1, 2, 3 misalnya ya. 4. Atau gini deh, paling gampang atau lebih sederhana lagi, 2, 3, 4, 5. Outputnya kayak gini. Gimana cara kita bikin kayak gini, San? Kalau di kodenya. Apa? Kalau mau bikin program yang outputnya itu 1, 2, 3, 4, 5, yang ngeprint 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kan kita print 1, ini ya San ya? Print lagi 2 ya kan? Print lagi 3, print lagi 4, print lagi 5. Kalau misalnya mau print 10, berarti Hasan harus ngekopas ini sebanyak 10 kali, kayak gitu kan? Ribet gak sih? Nah, supaya ini bisa dinamis, ini kan statik. Statik itu artinya apa? Setiap barisnya Hasan ketikkan print manual. Supaya dinamis, berapapun angka yang Mas minta, Hasan tolong tampilkan dong. Itu pakai yang namanya perulangan. Daripada seperti ini, kalau kita pakai perulangan, di kodenya kita bisa ubah seperti ini. While selama gitu ya, X kurang dari 5, kurang dari sama dengan 5, titik 2, lakukan hal ini, print X. X tambah sama dengan 1. X sama dengan 1. Nah, ini akan menghasilkan hal yang sama, San. Tapi kita menggunakan perulangan. Artinya, baris yang ada di sini, ini kan ada indentasi lagi ya. Baris yang berada di indentasi ini akan dilakukan terus-menerus selama kondisi ini terpenuhi, San. Coba kita ulangi lagi ya. X sama dengan 1. Kemudian kondisinya dicek di sini. Selama X kurang dari sama dengan 5. X-nya berapa nilainya, San? 1. 1 dulu, kan ini 1. Oh iya 1. 1 kurang dari 5 enggak? Lebih kecil sama dengan 5? Iya dong. Karena true, maka lakukan yang ada di bawah ini. Lakukan apa? Print X. Maka print X ini akan menghasilkan 1. Karena X-nya sekarang bernilai 1. Terus lakukan X plus sama dengan 1. Artinya apa, San? Kita udah sering lihat kode yang ini. Yang mana? Yang mana, Mas? Kelihatan nggak? Enggak. Crosshair Mas mana? Hah? Oh ya. Artinya berarti semua angka yang di bawah 5. Tapi di Enggak, bawah baris ini artinya apa? X tambah sama dengan 1, kan kita udah sering pakai ini. Oh. Si X-nya ditambah 1. Ya, betul. Berarti sekarang X-nya berapa, San? 2. 2 kan? 2. Terus dia balik lagi ke atas, ke Y lagi. Sekarang X-nya 2. 2 masih di bawah 5 enggak? 2 masih di bawah 5. Masih lebih kecil dari 5 kan? Karena masih kecil dari 5, maka print lagi. Sekarang dia nge-print apa? 2. X-nya kan udah berubah jadi 2, San. Ya. Kemudian X-nya ditambah 1 lagi jadi 3. Naik lagi ke atas. Karena 3 masih di bawah 5, maka print lagi Bisa. 3. Terus sampai dia 5. Ketika X-nya 5, 5 tambah 1 berapa, San? 5 tambah 1, 6. 6. Berarti ini true atau false? 6 lebih kecil dari sama dengan 5. False kan? Karena false, dia akan berhenti. Nggak akan mengeksekusi lagi yang ada di bawah ini. Dia balik lagi ke sini.
Di sini apa? Tidak ada program lanjutan, ya udah berhenti. Coba mas di ini langsung apa? Coba dijalanin ya. Iya. Oke. Nah, kalau kita manual kayak gini, coba kita manual dulu. Oh, Di aku masih loading. Hasan ya udah aku berhasil? udah. Itu udah 3/4. Tapi ini tuh while tuh cuma untuk angka doang gitu mas. Enggak, nanti kita lihat contoh yang lain. Tapi logikanya, while itu seperti itu logikanya. Ini kan aku print manual, San. Sekarang aku pakai while ya. Iya. Nih, yang atas aku komen ya, tidak digunakan yang atas. Hasilnya akan sama. Lambat dia, soalnya sambil live streaming kayaknya pengaruh deh CPU-nya Iya. penuh. Sama hasilnya, San. Heeh. Kenapa? Karena kode ini, baris print ini diulangi sebanyak 5 kali. Dan untuk setiap perulangan X-nya ditambahin. Jadi nambah terus. Padahal yang di print mah ya tetap X. Tapi X-nya setiap kali perulangan nambah lagi sampai dia selesai. Hasan Berarti bisa ngerti ya nggak? misalkan Gimana 5-nya gimana? diganti jadi 100. Misalnya ininya Banyak banget. enggak, apa yang diganti 100-an? Sorry. Itu 5-nya Oh, diganti jadi 5-nya, 100. kirain ininya. Kalau ini aku set 100, apa yang bakal ke print? Kalau X-nya sama dengan 100. False. Berarti apa yang Nggak bakal bisa. muncul? Apa Nggak yang bisa bakal muncul? bakal Hah? valid. Oh iya, Bukan. itu 100 doang. Enggak ada yang di print karena ini nggak akan pernah dieksekusi. Dari Oh awal iya. udah false, maka ini tidak akan dieksekusi karena dari awal udah false. X-nya False. kan lebih besar dari 5, bukan lebih kecil dari 5. Coba aku Tapi jalanin. kalau Dia nggak akan ngeprint apa-apa. Kenapa? Karena ini nggak akan pernah dieksekusi. kecuali X-nya 5 ya mas ya, baru bisa 5 doang tuh. Nah, kalau X-nya 5 bakal kayak gimana menurut Hasan? 5 doang. Yang Coba forward. ya. Kan 1 kali pengulangan doang. Betul, kayak gitu. Betul. Nih biar biar lebih jelas, aku tambahin selesai. Selesai ini akan dieksekusi setelah perulangannya selesai. Karena ini kan bukan berada di dalam indentasi si while ya, San ya. Selain selesai, maka dia akan di print selesainya. Kalau misalnya kayak gini, San, apa yang akan muncul, San? Eh, Kalau kayak gini nggak bisa lah, selesainya doang. Selesainya aja yang akan muncul, betul. Karena ini sama sekali nggak akan dieksekusi, tapi selesai ini bakal dieksekusi karena dia nggak termasuk bagian dari while. Ya, Hasan udah kebayang kan berarti. Kebayang. Terus kalau Mas ganti ini, nah selesainya doang, benar kata Hasan. Kalau Mas ganti ini jadi -1, apa yang bakal ke print? Dari -1 sampai 5.
terus min selesai. 1, terus setelah min 1 apa? Min 1 0. Yes. Eh, Terus? iya, 0. 1 2 3 4 5. Ya, betul. Terus di ujungnya bakal ada selesai kan? Iya. Nah, sekarang kata Hasan, Mas kalau gitu while itu hanya untuk angka aja. Pertanyaan Hasan kan gitu ya tadi ya. Iya. Nah, sebenarnya enggak juga sebenarnya, tapi secara umum ini itu biasanya menggunakan angka. Tapi contoh lain yang tidak angka kayak gini, San. Mas bisa digedein nggak? Ntar gedein lagi ya. Iya. Segini gimana? Bentar nge-lag. Cukup. Nah, di sininya kan bukan angka, San. Hmm. Apa hasilnya kalau aku jalanin yang ini? Coba kita jalanin dulu. Yang dicek itu bukan angka, tapi hasilnya sama, 1 2 3 4 5 selesai. Coba kita lihat lagi Kok di bisa? sini. Hasan, X ini variabel dengan tipe data apa, San? Si X ini. Pendata 1. Value-nya 1. Karena dia Value-nya angka, tipe datanya apa? Integer. integer. X ini adalah suatu variabel dengan tipe data integer yang value-nya adalah 1. Sekarang Mas bikin variabel lagi, nama variabelnya finish, nama variabelnya. Isinya atau value-nya false. Variabel yang isinya atau value-nya true atau false, tipe data variabel tersebut apa namanya? True atau false teh? Namanya Lupa ya. boolean. Boolean. Ya, boolean. Kalau ini kan integer. Integer. Boolean. Sambil nginget-nginget lagi. Mas bikin variabel dengan tipe data boolean, Mas isi dengan false. Oke. Selama finish false, ya, selama finish itu false, maka lakukan hal yang ada di bawah ini. Apa yang Mas lakukan? Print X, print 1. Terus dicek di sini, kalau X-nya sama dengan 5, finishnya true. Terus X plus sama dengan 1. Ke atas lagi, finish nggak? Masih belum, karena X-nya kan baru 1, finishnya masih false. Ini kan belum dieksekusi ya, Sar? Iya. Ini akan dieksekusi ketika X-nya sudah 5, finishnya bakal menjadi true. Terus dia ngecek ke sini apakah finish false? Enggak, karena X-nya sudah 5, maka finishnya akan menjadi true. Jadi kondisi ini sudah tidak terpenuhi, maka dia berhenti, selesai gitu. Tapi menurut Mas lebih ribet yang mana? Lebih ribet yang ini dong. Iya, yang kedua ya. Betul, ini lebih ribet yang kedua. Makanya kalau untuk menyelesaikan task yang sama, ini kan menghasilkan output yang sama ya, San ya?
untuk menghasilkan suatu output itu caranya macam-macam. Hasan harus ingat, Iya. programming itu banyak jalan menuju Cina gitu. Asik. Memang iya, pakai cara ini bisa, Pengalamanku pakai cara ini bisa, Naruto menuju Cina. ya kan? Tapi yang lebih mudah yang mana, itu yang harus Hasan pilih gitu. Jadi Hasan nanti kalau programming, tugas programming itu sama temen harusnya nggak boleh sama persis. Nama penamaan Iya. variabel, Hasan bisa ngasih namanya finish, teman Hasan bisa ngasih nama selesai, terserah gitu Iya, kan. iya. Jadi kalau programming itu, kalau tugas programming kodenya sama persis, kayaknya itu mah nyontek gitu. Oh iya, karena banyak cara gitu kan. Iya kan, pemikiran Hasan sama pemikiran Mas bisa beda kan. Yang Iya, penting dari output penamaan yang, variabel gitu. oh iya, variabel aja dari nama variabel Mas sama Hasan mungkin udah beda. Tapi Iya. yang penting outputnya sama. Pokoknya kalian harus bikin kayak gini. Ya terserah, programmer itu dibebasin sebenarnya caranya mau kayak gimana gitu. Tapi nanti kita belajar ada cara yang paling efisien. Kata Hasan tadi kan yang lebih ribet yang mana, yang bawah kan. Iya. Ya kita harus pilih yang paling mudah dibaca. Baca. Secara prinsip nanti kalau Hasan udah senior itu, semakin jago itu harus semakin mudah dibaca kodenya, nggak boleh ribet-ribet susah dipahami, itu nggak boleh sebetulnya. Tapi kalau lagi belajarmu ya terserah, kamu mikirnya gimana, buat aja sesuai pemikiran kamu, sesuai algoritma yang ada di pikiran kamu, buat aja gitu. Nggak salah, selama outputnya benar. Tapi nanti kalau Hasan semakin senior, semakin jago, harus juga efisien, harus mudah dibaca ke depannya kayak gitu. Nah sekarang coba kamu bikin kayak gini San. Coba sambil latihan bikin inputnya itu adalah angka bebas. Kemudian prosesnya tampilkan angka dari input plus 2 banyak sebanyak 5. Gimana ya caranya ya, gimana cara menerjemahkannya, atau gini deh Mas, langsung ke outputnya aja deh, kadang-kadang lebih mudah dipahami. Angka bebas dengan nama X gitu ya. Outputnya Mas pengennya kayak gini San, X plus 2, terus X plus 1 plus 2, X plus 1 plus 2 plus 2, X plus 3 plus 2. Contoh kalau X nya 2 berarti Mas pingin X nya misal X nya 5 misalnya di input sama user ya, 5. Berarti yang muncul di sini berapa? Yang muncul di sini adalah 7. Terus muncul lagi di sini 9. 8. 9. 10. Sebanyak 5 baris. 5 baris. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Perulangannya sebanyak 5 kali. Jadi Mas pengennya user input 5, nanti keluarnya kayak gini, 7, 8, 9, 10, 11. Kalau yang sebelumnya kan 1, 2, 3, 4, 5. Aku pengennya sesuai inputan user, kemudian ditambah 2. Kemudian X nya itu ditambah 1, tambah 2 lagi. X yang tadi tambah 1 lagi sebenarnya mah gitu. Jadi Atau Hasan bikin banyak berarti kayak gitu.
Enggak, Emang kalau pakai while bisa gitu? bisa pakai while. Nih biar gampang, yang ini Mas hapus aja. Coba algoritmanya gimana algoritmanya? Inputannya 5, outputnya 7, 8, 9, 10, 11. Kalau inputan usernya 4, berarti outputnya 6, 7, 8, 9, 10. Gimana San cara bikin yang seperti ini San? Nggak tahu. Coba kita bikin bareng dulu. Kan tetap harus di perulangan kan? X sama dengan berapa? Input, 4. ya kan? Masukkan angka bebas. Ini. Terus while Hasan mau ngulangnya berapa kali ini? 1, 2, 3, 4, 5. 5. While X kurang dari berapa? 5. Enggak. Kurang dari berapa? X plus 5. Hah? Selama X kurang dari X plus 5, maka print ini. Apa yang Hasan print di sini? Oh iya 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 iya. Iya. Apa yang Hasan print di sini? X Ininya X plus 1. 2. Kan 2. kan di Iya sini kan di 0. loncat. Iya, loncat. Terus di sini X tambah sama dengan 1. Coba ya. Oh, nggak bisa, ini harus diubah dulu ke integer. Ingat, semua yang dihasilkan oleh input itu adalah string. Kita harus ubah dulu ke integer seperti ini. Karena kita harapannya X-nya angka gitu. Jadi kita ubah dulu ke integer. Masukkan angka 4. Lah, salah San. Apa yang salah kira-kira San? Yang salah jangan dikasih kebebasan harusnya. Selama X kurang dari X kurang dari X plus 5, maka print X plus 2. X-nya plus 1. Kenapa dia nggak berhenti ya? Nah, ini tuh artinya ada bugs. Programnya bugs, harusnya kan berhenti. Kenapa dia nggak berhenti, San? Nggak tahu. Menurut Mas? Coba kita pikirin bareng-bareng. X-nya 4. Apakah? Oh, ya akan selalu X-nya kan nambah terus ya. Berarti ininya harus dibikin statik. Nanti kita pakai cara yang lebih mudah aja. Jadi ini harus kayak gini. Nanti kita pakai cara yang lebih mudah deh. Ini ternyata ini contoh yang tidak membantu untuk belajar. Empat. Nah, ini udah nih. Oh iya. Kita cari contoh lain aja biar lebih mudah untuk belajarnya. Kita cari contoh lain. Oh
Oh itu lebih satu mas. Apa tuh? 6, 7, 8, 9, 10, 11. Iya udah bisa. Cuman Harusnya kan 5. oh iya harusnya 5. Berarti apa? Ini jangan pakai sama dengan. Harusnya kayak gini. Iya betul Hasan teliti. Coba. Ini 4 ya. Nih. 6, 7, 8, 9, 10. Nice. Oke, cari contoh yang lain deh yang lebih mudah dipahami lagi. Contohnya adalah misalnya sama kayak tadi. Oh iya, ini ada yang mudah dipahami nih. Inputnya adalah angka bebas. Kemudian dari X sampai X plus 5 atau gini deh. Lakukan selama masukannya adalah angka jumlah perulangan yang ingin dilakukan. Inputannya ini San. Outputnya print angka 1 sampai perulangan sampai jumlah perulangan. Jadi misalnya yang di input itu 5, berarti print angka 1 sampai 5 gitu San. Berarti gimana? While jadi X-nya kan sama dengan 1. X sama dengan 1, ya kan? Input dulu. N biasanya tuh pakai variabelnya N kalau jumlah perulangan itu San. Meskipun bebas tapi biasanya N. Input, masukkan jumlah perulangan. Jangan lupa karena kita berharap N itu integer, kita convert ke integer dengan cara seperti ini. While selama X lebih kecil dari lebih kecil sama dengan N. Print apa di sini San? Print X. Print X, terus X-nya jangan lupa harus di increment istilahnya, harus ditambahin terus. Coba kita jalankan. Perulangan misalnya 10. Dia bakal ngeprint 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Clear ya San ya? Nah sekarang coba Hasan tugas ya. Printnya jangan 1 sampai 10, tapi pinginnya itu printnya 10, 20, 30, 40 sampai di sini nanti 100 gitu San. Iya. Coba bikin kodenya San. Berarti yang pertamanya itu 10 gitu. Terserah Hasan. Pokoknya yang Mas harapkan outputnya itu ketika di sini dimasukkan 10, outputnya itu adalah 10, 20, 30, 40, 50, 60 sampai 100. Oke. Gimana caranya? Coba dimodif dari sini. Coba Hasan bikin dulu. Bentar, Mas Omi minta tolong. Ya sok.
I'll be right back. Oke. Gua kembali lagi. Anjay. Gitu mas sampai 100. Iya betul. Pengennya yang ke print itu bukan 1 sampai 10, tapi 10 sampai 100. Oke. Sambil ngetes audio. Gak usah pakai input gitu kan ya? Pakai dong. Sesuai Oke. inputannya pengennya. Kalau misalnya inputannya 5, ya 10 sampai 50.
Gimana, berhasil belum? Angka perulangan teh maksudnya teh gimana sih Mas? Misalnya jumlah perulangannya 10, berarti jumlah barisnya 10 gitu, San. Hmm, berarti ntar aku masukin di perulangannya tuh 10 gitu ya. Kan sampai 100. Iya, di sini 10, betul. Inputnya jumlah perulangan yang ingin dilakukan. Print angka 10 sampai Gimana ya jumlah 10 tuh tadi perulangan. Mas? Apa, San? 10-nya tuh di N-nya kan. Iya, betul. Di X-nya juga 10. X-nya enggak, X-nya tetap 1 Hmm. supaya bisa perulangan. X-nya 1. X-nya 1. Bentar. Tadi aku bisa sekarang error. Hmm. Well, X. Oh, gini bukan sih Mas? Coba di share screen, San. Tapi bentar aku coba dulu lagi. Coba ininya 5 buat sampai 50. Ya, Sambil di share screen aja, San, nggak apa-apa. bentar. Ya, sok. Nah, bodo amat lah. Gini bukan sih? Ya nggak apa-apa, namanya belajar, coba aja. Coba, Chan. Gini Mas. Tuh bisa, Oh sini benar. tapi perulangannya harusnya masukin. Mas pengennya masukin perulangannya 10 bukan 100. Tapi ya nggak apa-apa, pakai cara asal kayak gini berarti kan eh, Heeh.
Oke. Coba hasilnya kayak tadi ya. Jangan dulu di stop. Oh, Oke. Coba sekarang kalau ya coba Hasan sekarang masukinnya 200, masukkan angka perulangannya misalnya 200. Isinya apa? Oke. 10 sampai 200. Oke, sip. benar. Nah, tapi sekarang kalau Mas Ahmad pingin masukkan angkanya itu 10, tapi yang keluarnya itu 10 sampai 100. Caranya gimana? Caranya X tambah sama dengannya tetap 1, San. Coba baris 13, X tambah sama dengan 1 aja. Tapi yang di print aja X kali 10, San. Iya nggak Ini sih? X kali 10. yang di print. Ya, yang di printnya X kali 10. Nah, di situ tambahin aja langsung kali 10. Coba Masukinnya berapa? 10. Nah, Oh, bentar. X-nya sama dengan 1 di baris 10-nya, San. Bukan 10 berarti. Yang baris gimana? 10, X sama dengan 1. Terus? Nah, udah coba jalanin. 10 misalnya. Anjay. 10, 20, 30, 40, sampai 100 gitu. Coba masukin sekarang N-nya dimasukin 5 misalnya. Oke. Coba San, sekarang ganti. Coba ganti eh, X kali 10-nya diganti dengan ini, San. Diganti dengan huruf X. Dikali huruf X. Tapi X-nya kalau gini pakai string berarti. Si huruf X-nya yang sebelah kanan. Yang mana? Sorry, bukan X kali X, sorry. Ini aja, San. X kali tambah. Kali sama dengan deh. Kali sama dengan. X kali sama dengan, tapi sama dengannya tuh pakai kutip, jadi dia string, biar dia jadi string. Sama dengannya itu ada di dalam kutip, sama dengannya pindahin ke dalam kutip. Ya udah. Oh, Sama dengan dengannya dalam. masukin ke dalam kutip. Udah. Coba sekarang Berapa? 10 misalnya. Tuh, jadi kayak gitu. Coba sama dengannya Hasan ganti jadi bintang deh. Sama dengan jadi kali lagi gitu. Ya, jadi bintang. Coba jadi bintang sekarang. Jadi kayak kita ngeprint karakter-karakter lucu gitu, San. Ngeprint Anjay. piramid sih sebenarnya, ngeprint piramid. Ya kan? Tuh, kita ngeprint piramid. Bintang, 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 bintang gitu. Itu sampai berapa sih? 10 gitu ya? Iya. Jadi kalau kita mau coba, wah, banyakan lah. Coba printnya, coba masukinnya 30 misalnya. Artinya apa? Hasan bikin perulangan sebanyak 30 kali. Untuk setiap perulangan, Hasan print bintang sebanyak ya sebanyak itu lagi perulangan keberapa? Sebanyak X gitu. Sebanyak X. Jadi X kalau dikali. misalnya Hasan mau ngeprint karakter apa yang ini ya, karakter misalnya karakter add desan, diganti bintangnya jadi add, San. Terus masukkan angkanya, jalanin masukkan angkanya 10 aja. Jadinya kayak gini. Kalau Hasan mau bikin string yang terdiri dari satu karakter berulang, itu tinggal dikali aja. Karakter tersebut dikali X. Coba
Bobde, 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 bobde. Harusnya pakai spasi, ay. Bentar. Nah, ngerti ya San ya? Maksud dari X kali string, artinya string tersebut akan diulangi atau akan Ya, dikalikan sebanyak sebanyak 10 X. kali. Dan Sebanyak sebanyak X. perulangan itu ditambah, tambah, tambah, tambah. Iya, sebanyak X gitu. Nah, sekarang tugasnya coba Hasan bikin kayak gini, balik lagi ke aku San, aku share screen lagi. Bentar. Oke. Sekarang coba, kan tadi kamu bikin piramid kayak gini ya. Bikin add. Ini kan udah bisa. Nah, sekarang bikin kebalikannya. Coba jadi kebalik San. Idenya apa San? Kalau di sini print X dikali add kan. Tapi sekarang Mas pengen dibalik, pengen kayak gini. Artinya apa? Kalau sebelumnya dari 1 menuju N, Hasan sekarang harus balikin dari N menuju 1 perulangannya. Kebayang gak Hasan? Kalau ini kan dari 1 menuju N. Kalau sekarang dari N menuju 1, berarti harus Hasan balikin. Ada di atas ini. Di bagian sini yang harus Hasan ubah. Dan ininya juga nih, yang X-nya ini. Gimana kira-kira logikanya San? Screenku kelihatan kan? Halo San? Ya, halo, halo. Coba sekarang ubah kayak gini ya. Caranya gimana ya? Caranya berarti kan Hasan tadi incrementnya naikkan dari 1 sampai 5. Sekarang kita turun. Kebalikannya dari 5 sampai 1 San. Berarti X ini apa? X sama dengan 5. N ya kan? Ya 5. Ya N lah kalau di sini karena kan dinamis. Selama X lebih besar dari 1, lebih besar sama dengan 1, print ini. Kemudian X-nya bukan ditambah tapi dikurangi 1. Kurang 1. Coba sekarang dicobain sama Hasan. Berhasil nggak? Bentar. Lah. Naon
Mas. Errornya gimana? Coba di share. Masukkan angka pengulangan. Nih. Error. Lah. Kok gini doang sih, jelek ay. Itu Hasan kondisinya salah selama X lebih besar daripada N. Ya, tar. Oh Bukan iya. lebih besar daripada N, lebih besar dari 1, San. N-nya diganti 1. Lakukan Oh. ini, ya kan? Kan nanti kalau udah 1 berhenti, San. Oh iya, benar. Beda. Oke, jadi kita bisa dari kecil ke besar, dari besar ke kecil juga bisa. Ngerti ya, San ya? Kalau dari besar ke kecil, seperti yang atas, seperti yang ini, X-nya dikurangin. X min sama dengan 1, dikit-dikit dikurangin. Kalau yang sebelumnya kan ditambah, ya. X tambah Iya. dengan, tambah sama dengan 1. Gitu. Nah, sekarang gimana caranya mengetahui bahwa angka ini genap atau ganjil, San? Gimana caranya? Suatu angka genap atau ganjil, gimana caranya? Nggak tahu. Ada yang namanya mod. Dibagi. Iya, dibagi, sisa bagi. Kan kemarin ada operator aritmatika ya, X sama dengan 5. X X mod 2 sama dengan berapa? Mod itu sisa bagi. 5 kalau dibagi 2, sisanya berapa? Gimana ya cara mengartikannya? Itu tadi dibagi. Kayak kelipatan sisa baginya. 5 dibagi 2 berapa, San? 2,5. 2,5 kan? Sebenarnya itu kayak gini, 5 dibagi 2 itu kalau mod itu sisa baginya, jadi 1 gitu. Kemana ngejelasinnya ya? Ya paham. Soalnya 2 dikali 2 itu 4, jadi ada Benar. sisanya 1 gitu. Benar. Nah, sekarang kalau 6 berapa mod 2? 0. Kenapa? Iya, Iya, 0 karena 0. tidak Nggak ada ada sisanya. Habis kan dibagi 2 kan? Iya. Tidak bersisa, nggak menyisakan gitu. Ngerti, San? Nah, Berarti sekarang kalau ini mod 4 berapa? X mod 4, X-nya 6. modnya 2. Ya, sisanya 2, ya kan? Nah, kalau misalnya 100 mod 4 berapa? 0. Benar. 100 mod 2 0. 0. Kapan dia ganjil? Ganjil itu jika suatu bilangan mod 2 sama dengan 1, dia pasti ganjil, bener nggak, San? Kalau apa? Kalau suatu bilangan kemudian di mod angka 2, jika hasilnya 1, dia pasti ganjil. Kalau bilangan Satu kan tersebut asal ada sisa. apa? Asal ada sisa ganjil kan? Iya, kayak Enggak gitu deh, kan. enggak. Kalau di mod 2 nggak ada sisa, maka dia genap, gitu kan? Iya. Nah, sekarang coba tampilkan gimana caranya untuk mengetahui bahwa bilangan tersebut ganjil atau genap. Hasan coba bikin program sederhana. Usernya nginput bilangan, kemudian Hasan print bilangannya ini genap atau ganjil. Coba print kayak gitu. Jadi Iya. inputnya angka bebas dari user, terus output dari Hasan kata genap atau kata ganjil gitu aja dulu. Coba. Oke.
Berarti pakai N lagi nggak mas? Enggak dong, kan satu kondisi aja. Apakah bilangan tersebut habis dibagi 2? Artinya X mod 2 sama dengan 0. Jika iya, maka genap. Iya ya, paham pak. Paham. Stop the noise and try to get some rest. Mas? Gimana? Bisa? Enggak. Oh, bisa. Bentar. Coba. Nama filenya apa ya? Tugas. Let's go to stop the night and get some. Bisa mas. Coba. What's there? Oke, coba di-run. Oke, sip. Oke, nice. Udah betul. Sekarang balik lagi ke aku. Sekarang dimodif sedikit programnya sehingga jadi kayak gini, San. Mana nggak ada? Kayak gini nih. Jadi user itu tetap menginputkan jumlah inputnya itu jumlah perulangan ya inputnya. Iterasi disebutnya, perulangan itu disebut dengan iterasi. Masukkan jumlah iterasi. Misalnya 5 misalnya. Contoh 5. Ketika dia input 5, kalau sebelumnya kan Hasan ngeprint 1 2 3 4 5 kan sebelumnya kayak gini. Diubah jadi ganjil genap ganjil genap ganjil. Kebayang nggak, San? Jadi kalau sebelumnya mah dari input dari si n-nya ini dirubah jadi 1 2 3 4 5 di print kayak gini kan gampang nih, tadi udah. Nah, sekarang printnya itu bukan print angkanya, tapi print apakah
ganjil genap ganjil genap ganjil, kan selalu dimulai dari satu, berarti dimulai dari ganjil nih. Gitu. Sekarang coba outputkan kayak gini, Sam. Bayang nggak tugasnya? Kebayang. Aku sambil buat untuk tugas ya, untuk PR dikerjain dulu aja yang itu. Ya Allah. Bingung mas Coba di share screen. Bentar. Aduh.
Angka genap betul. Bingung. Coba di share screen, San. Oke. Nah, sekarang Hasan tinggal pindahkan aja baris 2 sampai baris 5. Hasan pindahkan ke dalam iterasinya, ke dalam perulangannya. Perulangan maksud? Pindahin ke dalam while. Sini. Ya, sebelum Di sini. sebelum X plus 1, X plus 1 tuh selalu di akhir ya, karena dia kan Berarti nambah. di sini. Coba indentasinya diperbaiki. Kok pakai spasi? Pakai tab kali, San? Nah, Y-nya kok Y-nya diganti apa? Y-nya baris 10. Kan Y dong yang dicek. Tapi baris 10. Baris 10. Kenapa? Baris 6. Baris 10 kenapa? Baris 6. Baris 6 itu Hasan if Y mod 2 sama dengan 0, bukan Y yang dicek, tapi apa? X. Ya, gitu. Udah selesai. Ya kan? Jadi logika, iya, logik yang tadi tinggal Hasan pindahin ke dalam while. Artinya apa? If tersebut akan dilakukan setiap kali perulangan. Ya, setiap kali perulangan dicek. Sekarang if X-nya sekarang ganjil atau genap, X-nya sekarang ganjil atau genap, terus diulangi gitu. Ngerti nggak, San? Ada yang ditanyain dulu nggak? Enggak. Oke, nah sekarang nih terakhir tugasnya. PR. Ya, PR. Nih coba ya. Gampang kok ini, San. Hoax. Tugasnya, PR-nya ini nih. Buat program yang bisa menerima input angka dari user sesuai dengan kehendak user. Selanjutnya, tampilkan angka terbesar yang pernah diinputkan oleh user. Contoh. Hah? Maksudnya apa? Contoh. Masukkan jumlah angka yang hendak diinput. Misalnya aku masukin 5 ya, San. 5, enter. Terus akan muncul 5 kali kayak gini. Masukkan angka ke 1, 10. Masukkan angka kedua, 10. Masukkan angka ketiga, 5. Aku enter 5. Masukkan angka keempat, aku enter 11. Masukkan angka ke ini, aku enter 9. Terus setelah ini selesai, di akhir dimunculin angka terbesarnya adalah 11. Kita bikin algoritmanya bareng ya. Oke? Ya. Oke, kita lihat lagi ya. Kemarin kan sudah belajar menerjemahkan soal ke algoritma. Inputnya apa? Adalah jumlah angka yang yang akan oleh user. Kemudian
Lakukan apa San? Iterasi atau perulangan. Iterasi atau perulangan sejumlah 5 kali. jumlah input dari user. Input adalah jumlah angka yang akan diinput oleh user. Suara apa itu San? Apa? Suara apa? Suara Mas Iki nyanyi bandnya kemana? Lakukan iterasi sejumlah perulangan. Lakukan iterasi atau perulangan sejumlah input pada poin 1. Nah, untuk setiap iterasi minta user untuk menginputkan nilai yang hendak dibandingkan. Nah, di sini nomor 3 ini dulu San. Buat variabel untuk menyimpan nilai terbesar. Misal nama variabel adalah M. M itu max ya. Misalnya adalah M. Untuk setiap dengan nilai M dengan nilai awal 0. Untuk setiap iterasi, minta user untuk menginputkan nilai yang hendak dibandingkan. Terus nomor 4, bandingkan apakah nilai yang diinput lebih besar dari variabel M. Jika ya, maka variabel ini kita masukin aja ke variabel yang bernama misalnya X ya. Minta user untuk menginputkan nilai yang hendak dibandingkan dan simpan ke variabel, jangan X deh, variabel V. Bandingkan apakah V lebih besar dari apakah variabel V lebih besar dari variabel M. Jika ya, maka variabel M diganti nilainya dengan variabel V sama dengan V. Nomor 5, tinggal print yang bawah ini San. Tampilkan angka terbesar, yaitu nilai pada variabel apa? V. M. M. Bayang nggak? Nah, Di sini berarti kan kita bikin variabel apa San? Tadi M yang namanya, yang isinya pertama 0. Terus bandingkan M lebih besar nggak? Sorry, ini kan kita sebut dengan V ya, yang ini tuh ya. 10 itu adalah V. Apakah 10 lebih besar dari M? Bener nggak San? Ya. ya, Maka M di sini akan bernilai 10. 10. Sekarang apakah 10 lebih besar dari 10? Enggak. Maka M tetap 10. Apakah 5 lebih besar dari M yang sekarang sudah bernilai 10? Enggak. Maka M tetap 10. Apakah 11 lebih besar dari M? Ya. Maka di sini M akan berubah menjadi 11. Apakah 9 lebih besar dari 11? Tidak. Jadi M akan tetap 11. Nanti yang di print di sini adalah M, yaitu 11. Gitu. Oke San? Oke. Oke, dicoba ya. Kalau ada yang nggak clear, ditanyain aja di grup. Oke, mungkin itu aja. Ya. Kita fokus
belajar perulangan, Hasan harus paham tadi perulangan itu bisa dari besar ke kecil, bisa dari kecil ke besar. Di setiap perulangan kita bisa bikin kondisi, ya San ya, bisa bikin Iya. kondisi. Nah, nanti perulangan selain while ada yang namanya for, tapi Hasan harus menguasai dulu yang ini. Oke, mungkin itu aja. Nanti aku share ke grup untuk soalnya. Grup sama algoritmanya. Ya, sama algoritmanya. Nanti segera dikumpulkan kayak kemarin kalau udah ya San ya. Ya. Oke, thank you kalau gitu aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas. Kasih sama-sama, yuk.